Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa menghaturkan puji syukur. Dalam bab syukur ini dibagi dua. Ada ungkapan syukur, ada hakikat tindakan syukur. Umpama kita bangun tidur, hati kita merasa bahagia, damai. Ada doa setelah bangun tidur, tapi minimalnya kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Atau kita berbuka puasa, Bapak Ibu. Apalagi menu untuk berbuka puasa itu minuman yang lezat, makanan yang nikmat. Kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini baru ucapan syukur. Sebab kalau syukur dipahami sebatas mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah saja, kasihan saudara kita yang dari kecil sampai dewasa nggak bisa ngomong. Orang bisu itu nggak bisa mengucapkan Alhamdulillah. Maka kalau syukur dipahami sebatas mengucapkan Alhamdulillah saja, maka orang Islam yang bisu gak bisa bersyukur. Kalau syukur dipahami sebatas mengucapkan Alhamdulillah, maka ada hakikat tindakan syukur. Apa itu? Seorang hamba menggunakan anugerah atau fadl yang Allah berikan kepada hamba tersebut, digunakan untuk ketaatan dan kebaikan. Syukur yang demikianlah yang akan berikan tambah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukuri pada anugerah Allah, yang secara otomatis nikmat dan anugerah akan ditambah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam bersyukur stop sampai di sini. Karena apa? Kultum Ramadan lebih kurang cuma 15 atau 20 menit saja. Maka kita akan masuki kultum Ramadan. Tapi Bapak Ibu jangan berharap ceramah saya itu menggelegar laksana pendiri atau lucu sampai terpinggil-pinggil. Karena mohon maaf, menurut hemat kami yang namanya siraman rohani, orang yang rohaninya barusan disirami, pasangan rumah tangga tambah harmonis, yang males dan semangat. Kenapa? Rohaninya harus dapat siraman. Yang pelit jadi dermawan. Kenapa? Rohaninya harus dapat siraman. Tapi kalau pulang ceramah kemudian marah-marah ngamukan, nggak tahu itu. Maka bahasa Arabnya mau'izatul hasanah. Pertama Bapak Ibu, ayat ini banyak yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal-huda wal furqan. Al-ayat wallahu a'lamu bi muradih. Dari informasi ayat ini Bapak Ibu, Allah jelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu turun di dalam bulan suci Ramadan. Ada yang mau mencatat judulnya apa? Ramadan turunnya kitab-kitab Allah. Kalau kita buka tafsir, ternyata yang turun dalam bulan Ramadan bukan hanya Al-Quran, Bapak. Malam pertama Ramadan di era Nabi Ibrahim turun Suhuf Ibrahim. Ramadan di era Nabi Musa alaihi salam turun Taurat. Ramadan di era Nabi Daud turun Zabur. Ramadan di era Nabi Isa alaihi salam turun Injil. Dan di era baginda Rasulullah SAW turun Al-Quran dan Secara ringkas kita perlu
menarik sejarah. Mudah-mudahan dengan kita sedikit mentelaah sejarah, kita bisa memetik hikmah dalam sejarah tersebut. Baginda Rasulullah SAW ketika lahir sudah gak punya ayah, karena ayahnya wafat ketika beliau dalam kandungan. Usia 6 tahun ibu beliau wafat. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga punya anak. Rasulullah usia 9 tahun itu sudah mandiri, bahkan membuka penitipan kambing. Saya mohon maaf Bapak Ibu, punya anak juga usia 9 tahun. Sebenarnya niat kami memperkenalkan pekerjaan kepada anak. Suruh nyuci sepatunya seminggu sekali, kalau kita nggak doer itu nggak dicuci itu sudah. Rasulullah 9 tahun sudah mandiri. 13 tahun beliau berpikir, kalau saya mengandalkan penitipan kambing, lama saya memulih dinar. Maka beliau belajar bisnis dengan pamannya. 17 tahun beliau izinkan sama pamannya, paman izinkan yang melaksanakan ekspor impor ke negeri Syam biarlah saya. Maka wajar di usia 20 tahun beliau sudah menjadi eksekutif muda, karena orang Quraisy itu rata-rata jago bisnis, pelaku bisnis, gak asing dengan kurs rupiah diambil dari Quraisy. Ketika usia 25 tahun beliau nikah, suaminya eksekutif muda, istrinya konglomerat Arab yang bernama Syahidah Khadijah Al-Kubra Al-Badr. Maka di usia 35 tahun urusan finansial beres. Maka setiap Ramadan beliau itu tahanus. Beliau tinggalkan keramaian hiruk pikuknya kota Mekah. Beliau berjalan lebih kurang 7 kilo cari gunung. Kalau yang sudah pernah ke Mekah mungkin tahu, ada Jabal Nur. Naik lagi ada gua kecil namanya Gua Hira. Selama 5 Ramadan di usia 40 tahun, disitulah turun Al-Quran bukan. Ayat yang pertama turun, Iqra, baca. Kita disuruh membaca ayat-ayat Allah, baik yang kau lihat maupun yang kau lihat. Dan ketika kita membaca ayat Allah, harus dengan atas nama Allah. Seakan-akan apa Bapak Ibu? Dari kisah ini, kitab-kitab Allah juga turun dalam bulan Ramadan ini. Mari kita kedepankan keilmuan, karena Rasulullah menggembleng umatnya selama 14 tahun dengan keilmuan. Bahkan program puasa ini turun, program puasa Ramadan ini tahun kedua dari Hijriah. Karena umat yang ahli keilmuan tidak mudah dikejar. Umat yang ahli keilmuan tidak mudah kena doktrin. Bahkan saking pentingnya masalah ilmu ini, baginda Rasulullah SAW sampai menyampaikan sebuah sabdanya, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya amat sangat wajib bagi orang Islam laki-laki dan juga wajib bagi orang Islam perempuan. Di situ redaksinya bukan tolabul ilmi fardun, tapi tolabul ilmi fardhun ala wazni fa'ilatun, bermakna mencari ilmu itu hukumnya amat sangat wajib. Ilmu yang kayak apa? Ilmu yang bermanfaat untuk dunia, ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Dari poin pertama ini kita petik mengenai tentang pentingnya mencari ilmu. Minimal kita praktekkan kepada diri kita, keluarga kita, kedepankan pendidikan dan keilmuan. Mudah-mudahan dengan langkah ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kedua, ayat ini juga banyak yang hafal Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Di sini redaksinya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman dipanggil. Kutiba alaikumusiyam. Kalau terjemahan Indonesianya diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Tapi kalau kita mau jeli melihat lughat al-arabiyah, kutiba ini diambil dari lafaz kataba yaktubu yang artinya ditulis. Secara ringkas Bapak Ibu, umpama mohon maaf, saya ngajak orang, ayo besok kita kumpul di warung itu, kita ngopi atau bandrek bersama. Ini ajakan dan perintah. Kedalaman perintahnya nanti bisa dibandingkan dengan begini. Umpama kayak saya punya sekolahan, saya menyuruh seseorang, saya bikin surat resmi, Pak, besok Bapak jadi kepala sekolah, ini surat tugasnya. Perintah yang disertai dengan surat yang resmi ini lebih menggigit dan lebih dalam. Dan program puasa ini kutiba alaikumusiyam. Yakinlah ada makna hikmah tersembunyi di balik program berpuasa ini. Maka dari itu masih ada beberapa hari ke depan kita kuat-kuatkan, kita jalankan semampu kita. Contoh pendek ibu-ibu di luar Ramadan. Kalau ibu-ibu datang bulan 10 hari umpama, itu kan nggak boleh sholat. Tapi setelah suci nggak wajib qadha sholat. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ibu datang bulan 10 hari kan nggak boleh puasa. Tapi masih punya kewajiban qadha puasa. Ini menunjukkan bahwa program berpuasa ini ada makna yang luar biasa yang tersembunyi. Apa target daripada kemerdekaan Ramadan ini? La'allakum tattaqun, diharapkan akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah program dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, sama-sama saya mungkin saya enggak mengedepankan pahala segini-segini. So kalau bicara pahala Bapak Ibu, lebih untuk ibu-ibu aja. Kalau ngaji sama saya mau itu pahala bingung. Contoh aja sih, karena ceramahnya itu nggak boleh lama-lama. Wa man imra'atin tatlubu li zawjiha fi syahr Ramadan illa wa laha sawaba asiyah wa mahya. Nanti bapak-bapak yang istrinya nggak tarawih sampaikan. Perempuan yang di dalam bulan suci Ramadan meningkatkan servis dan pelayanan kepada sang suami karena ini adalah Ramadan. Umpama Bu, tadi udah dimasakin semur daging, kok nanti malam minta dibikinin soto umpama aja. Gak apa-apa Bu, namanya lagi Ramadan, pahalanya besar. Apalagi minta yang lain-lain. Pokoknya kalau perempuan yang di dalam bulan Ramadan meningkatkan servis kepada suami, illa walahal sawaba Asiyah wa Maryam. Satu aja Ibu Asiyah. Secara syariat, ini cara syariat. Pagi-pagi ada bayi nangis di pinggir Sungai Nil. Di Sungai Nil 2500 tahun sebelum Masehi. Bayangkan udaranya, bayangkan buayanya. Karena 2500 sebelum Masehi. Secara syariat melalui tangan beliaulah bayi kecil ini diangkat oleh Ibu Asiyah. Dan bayi ini kelak menjadi nabinya Allah yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa ini pernah mencatat sejarah, pernah menyelamatkan, memerdekakan puluhan ribu orang dari kezaliman cengkraman yang Firaun. Bingung itu Nabi. Makanya habis dengar ini tambah harmonis, pahalanya besar sekali. Amin ya robbal alamin. Itu saja dari kami. Ada kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.